Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita melakukan khataman pada hari ke-15 bulan Ramadan, mari kita sama-sama memahami tentang bagaimana ciri-ciri manusia yang beruntung menurut Islam. Bahkan manusia tersebut adalah calon penghuni surga. Seringkali manusia menganggap mereka yang beruntung adalah yang mempunyai tampilan fisik yang menawan, kekayaan yang melimpah, atau jabatan tinggi. Tapi, apakah benar manusia yang mempunyai 3 hal tersebut termasuk orang yang beruntung? Ada 6 ciri-ciri orang yang beruntung. Yang pertama, orang tersebut selalu mengajak berbuat baik dan mengajak menjauhi keburukan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik adalah perbuatan yang sangat berpahala. Begitupun dengan mengajak orang untuk menjauhi perbuatan buruk. Jika kita belum bisa berdakwah seperti para ulama, setidaknya ajaklah orang-orang terdekat untuk berbuat baik, mulai dari mengajak sholat berjamaah, berpuasa sunnah, atau menolong anak yatim dan fakir miskin. Peringatkan juga lingkungan kita untuk menjauhi perbuatan buruk seperti mencuri, riba, atau meminum miras. Dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah berfirman yang artinya, "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung." Ciri yang kedua, orang tersebut selalu menjaga sholat. Kita tahu sholat adalah kewajiban bagi umat Islam. Tapi sungguh beruntung orang yang menjadikan sholat sebagai sebuah kebutuhan. Karena sebenarnya yang membutuhkan sholat adalah manusia, bukan Allah. Sholat adalah ibadah yang pertama kali akan dihisab kelak di yaumil akhir. Salat dengan cara yang benar dan khusyuk akan membuatmu dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Jika absen sholatmu penuh dan membuatmu menjadi orang yang lebih baik, insya Allah kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung." Ciri yang ketiga, orang tersebut selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap kondisi, senang maupun susah, manusia seharusnya selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Baik saat ditimpa musibah, manusia cenderung untuk lebih rajin sholat dan berdoa, meminta agar diberikan kekuatan dan kesabaran. Padahal, saat sedang mendapatkan kenikmatan pun, seharusnya manusia harus tetap mendekat kepada Allah dengan mengucapkan syukur dan meminta agar tidak terlena dalam kenikmatan yang diberikannya. Bagaimana cara untuk terus mendekat kepada Allah? Tentu saja dengan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang Allah sukai, seperti membaca Al-Quran, menuntut ilmu, hadir di majelis taklim, berbuat baik, bersedekah, dan semua perbuatan-perbuatan baik lainnya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu menjadi orang yang beruntung." Ciri yang keempat, orang tersebut selalu bersabar dan bersyukur. Kita tahu sabar adalah suatu sikap yang banyak sekali keutamaannya dalam Islam. Allah menjanjikan martabat yang tinggi di surga kepada orang-orang yang sabar di dunia. Maka ketika kamu sedang diuji, ingatlah kamu hanya cukup bersabar dan tidak putus asa terhadap rahmat Allah. Surah Ali Imran ayat 200 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu,
dan tetapkanlah bersiap-siap di perbatasan negerimu dan berdakwahlah kepada Allah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Yang kelima, selalu memelihara amanah. Setiap manusia mempunyai amanah yang harus ditanggungnya. Menjadi orang tua adalah sebuah amanah, dan Allah akan meminta pertanggungjawaban kelak dari amanah tersebut. Terkait dalam hal mendidik anak. Menjadi anak juga sebuah amanah, karena kelak Allah akan bertanya, apakah kita sudah berbakti kepada orang tua selama di dunia? Kita semua adalah pemimpin dan kelak akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinan kita. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 6, Allah berfirman, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Dan yang terakhir, ciri yang keenam adalah orang tersebut tidak memakan riba. Di zaman sekarang mudah sekali untuk terjerumus ke dalam riba. Tawaran pinjaman dengan syarat mudah marak di mana-mana. Tapi hanya orang-orang yang mempunyai iman yang kuat sajalah yang tahan dengan godaan riba. Tidak ada manfaatnya bermain dengan riba, justru pasti akan diuji. Tapi pasti akan rugi di dunia dan di akhirat. Beruntunglah kamu jika sampai saat ini belum pernah tersentuh dengan riba. Surah Ali Imran ayat 130, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi jelaslah manusia yang beruntung dalam Islam adalah orang-orang yang berorientasi ke akhirat. Semua urusan dunia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah dan hanya mengharap ridho dan pahalanya. Karena sesungguhnya keberuntungan terbesar bagi muslim adalah berhasil menjadi penghuni surga kelak. Sudah siapkah kamu menjadi salah satu manusia yang beruntung? Mari semangat untuk berbuat kebaikan. Kita angkat kedua belah telapak tangan kita untuk sama-sama berdoa. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyina bizinati khatmil Qur'an wa akrimna bikaramati khatmil Qur'an wa syarifna bisyarafati khatmil Qur'an wa albisna bikhilati khatmil Qur'an wa adkhilnal jannata ma'al Qur'an wa afina min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi hurmati khatmil Qur'an warham jami'a ummati Muhammadin bi hurmati khatmil Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa ilal jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imaman fi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.